Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Almia Kodim, NIM 2003311001000 dari kelas TIPC. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis studi gerak. Analisis yang dilakukan terhadap beberapa gerakan bagian badan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Gerakan-gerakan yang tidak efektif dapat dikurangi ataupun dihilangkan sehingga dapat diperoleh penghematan waktu dalam bekerja. Tujuan dari studi gerak ini adalah mengoptimalkan gerakan efektif dan juga menghilangkan gerakan tidak efektif, terus menghemat waktu kerja dan juga menghemat penggunaan fasilitas kerja. Frank G. Gilbert dan juga istrinya meneliti bahwa ada 17 gerakan dasar atau 17 elemen gerakan Tilburg. Sebagian besar gerakan menggunakan gerakan tangan. Penekanan utama dari studi gerak adalah peningkatan produktivitas pekerjaan yang berulang-ulang. Banyak menggunakan tangan yang banyak ditemukan pada industri manufaktur dan juga perakitan. Studi gerak ditekankan pada mengurangi waktu normal dalam melaksanakan pekerjaan pada lingkungan kerja. Dan juga studi gerak ini mengurangi biaya, misalkan biaya pengobatan ataupun kehilangan waktu akibat kecelakaan kerja. Nah, 17 gerakan tersebut adalah mencari atau search, memilih atau select, memegang atau grasp, menjangkau atau reach, membawa atau move, memegang untuk memakai atau hold, melepas atau release load, mengarahkan atau position, mengarahkan sementara atau preposition, pemeriksaan atau inspect, perakitan atau assemble, lepas rakit atau disassemble, memakai atau use, keterlambatan untuk yang tidak terhindarkan atau unavoidable delay, keterlambatan yang dapat dihindari atau avoidable delay, merencanakan atau plan istirahat untuk menghilangkan kelelahan atau rest to over fatigue. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan mengenai lebih dalam mengenai masing-masing gerakan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan yang pertama, yaitu mencari atau search. Adalah gerakan yang diawali saat mata ataupun tangan bergerak mencari objek yang serupa dan berakhir ketika objek sudah ditemukan. Nah, kemudian yang kedua ada memilih atau select, yaitu suatu gerakan yang diawali saat mata ataupun tangan bergerak mencari objek yang beragam dan berakhir ketika objek sudah ditemukan. Misalkan di depan saya pada saat ini ada keyboard dan juga tisu. Saya memilih di antara keduanya, misalkan saya memilih tisu. Nah, gerakan ini dinamakan dengan gerakan memilih. Yang ketiga adalah gerakan memegang atau suatu gerakan yang diawali saat jari tangan melakukan kontak pertama kali dengan objek dan berakhir ketika tangan telah menggenggam, seperti ini. Pertama kali dan juga terakhir saat tangan sudah mulai menggenggam. Yang keempat adalah menjangkau. Adalah suatu gerakan yang diawali saat tangan mulai bergerak tanpa beban dan berakhir ketika tangan sudah berhenti menjangkau. Kemudian yang kelima adalah membawa. Adalah suatu gerakan yang diawali saat tangan mulai bergerak membawa beban dan ketika tangan sudah berhenti, jadi membawa seperti ini. Kemudian memegang untuk memakai, misalkan mau dipakai untuk membersihkan galon dan lain-lain. Yang ketujuh ada melepas atau release, yaitu suatu gerakan yang diawali saat objek mulai terlepas dari tangan, seperti ini. Yang kedelapan ada mengarahkan atau position, yaitu suatu gerakan yang diawali saat tangan mengarahkan suatu objek pada arah tertentu dan berakhir ketika tangan sudah berhenti bergerak. Yang kesembilan mengarahkan sementara adalah suatu gerakan yang diawali saat tangan mengarahkan suatu objek ke arah tertentu untuk sementara waktu dan berakhir ketika tangan sudah berhenti bergerak. Misalkan saat kita menyetir motor mau belok kayak gitu. Yang ke-10 pemeriksaan atau inspect adalah suatu gerakan yang diawali saat mata dan juga tangan mulai memeriksa suatu objek dan berakhir ketika proses pemeriksaan telah selesai. Misalkan saya memeriksa tisu ini apakah masih bagus kondisinya. Itu kan menggunakan tangan untuk memeriksa kondisi fisik dan juga mata untuk melihat kondisi fisiknya. Yang ke-11 ada perakitan atau assemble. Ada suatu gerakan yang diawali saat memulai memasang objek dan berakhir ketika proses penggabungan telah selesai. Nah, kemudian adalah lepas rakit. Ada lepas rakit, yaitu suatu gerakan yang diawali saat tangan berusaha memisahkan dan juga melepaskan komponen dari objek dan berakhir ketika komponen tersebut telah sepenuhnya terpisah. Misalkan ini mau dilepas, kayak gitu. Kemudian memakai, misalkan tisu ini sudah selesai dilepas seperti tadi, lepas rakit tidak digunakan. Yang ke-14 ada keterlambatan yang tidak bisa dihindarkan. Adalah suatu gerakan yang diawali dengan tangan memperlambat gerakannya
Akibatnya adanya gangguan dalam siklus kerja dan berakhir ketika gerakan telah normal. Ada lagi keterlambatan yang dapat dihindarkan adalah suatu gerakan yang diawali tangan memperlambat gerakannya. Akibatnya adalah gangguan di luar siklus kerjanya. Yang ke-16 adalah merencanakan. Suatu gerakan yang diawali saat operator mulai berpikir untuk merencanakan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya dan berakhir ketika keputusan telah diambil. Kayak gitu. Misalkan sekarang mau bersihin galonnya terlebih dahulu, kemudian mau ambil gelas kayak gitu. Yang ke-17 istirahat untuk menghilangkan kelelahan adalah suatu gerakan yang diawali saat tangan menghentikan aktivitasnya akibat ketidakmampuan atau keterbatasan fisik maupun mental yang berakhir ketika operator telah pulih kembali. Seperti itu merupakan 17 penjelasan mengenai gerakan dasar. Ada ekonomi gerak, yaitu prinsip geraknya ada 3, dihubungkan dengan tubuh manusia, pengaturan tata letak tempat kerja, dan juga perancangan peralatan kerja. Jika dihubungkan dengan gerak manusia, diharapkan tidak ada gerakan yang sulit dan juga memudahkan, atau sebaiknya gerakannya dihemat dengan menggunakan tangan ataupun bagian badan yang diperlukan saja. Kemudian ada pengaturan tata letak tempat kerja, yaitu penempatan tempat kerja yang normal dan juga mudah dijangkau dan memanfaatkan gaya berat. Contohnya tinggi tempat kerja dan juga kursi yang baik sehingga mendapatkan postur tubuh yang baik juga. Yang terakhir ada perancangan tempat kerja, yaitu peralatan dirancang lebih dari kegunaannya dan memudahkan pemegangan dan juga penyimpanan supaya terdistribusi bebannya secara merata. Untuk gerakan-gerakannya sendiri biasanya dilakukan hanya pada jari-jari tangan. Sekian kesimpulan dari analisis gerak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.